Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita awali dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan bertata di atas pujian kita. Dia menetapkan setiap langkah-langkah orang yang benar. Dia menopang setiap tangan kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan menetapkan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tak sekali lagi Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan sekali lagi tangannya.
sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang lebih lagi tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang apabila ia jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang kudus di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai bukti bahwa kami hanya bergantung kepadamu dan hanya Engkaulah andalan kami satu-satunya. Terimalah Tuhan persembahan kami pada malam hari ini. Tetapi sebelum kami menyembah, terlebih dahulu kami memohon darah Yesus Kristus yang kudus menyucikan kami, menguduskan kami, agar kami benar-benar kudus dan benar-benar layak di hadapan Tuhan. Saat menyembah, kami berkenan di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kau Tuhan yang pulihkan kami. Oh, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagi Kau Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan. Kau Jawa, ku sembah, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Sekali lagi dari awal. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus,
yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku, ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, kau jawab, ku sembah, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, kau jawabanku. Segenap hati kami Tuhan datang kepadamu. Tubuh, jiwa, dan roh kami memerlukan darah Yesus yang kudus, menyucikan kami, melindungi kami setiap saat. Kami mau bersyukur atas darah Yesus yang kudus. Kami mau menaikkan mazmur pujian kami sebagai bukti bahwa kami hanya bergantung kepada Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagi Kau Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bersama-sama. Ku sembah, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban, ku sembah, ku sembahkan. Amin. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawab. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yes, Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau lebih lagi ku sembah, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau. Yeah. Kau jawab.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua kita yang ada di tempat ini, dan juga semua umat Tuhan yang ada di rumah, mari menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Mari naikkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang telah kita kecap, yang telah kita nikmati. Naikkan syukur, naikkan kata-kata yang terindah sebagai ganti korban bakaran kita kepada Tuhan. Hanya korban syukur yang terbaik dari lubuk hati kita, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita akan menyembah Tuhan. Setelah pujian ini sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagi Kau Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang pulihkanku. Amin, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Sembah, oh, ku sembah Kau, ku agungkan. Amin, amin. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawab, ku sembah, ku sembah Kau. Yesus, Yesus, Kau dalam hidupku. Oh, yes, katakan, ku agungkan Kau Yesus. Yesus, Kau lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku agungkan. Yes, haleluya. Kau ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawaban. Yesus, Kau jawabanku. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau jawaban hidup kami, Kau jawaban hidup kami Tuhan. Haleluya, Kau jawaban hidup kami, Kau jawaban hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya,
segenap hati kami, segenap jiwa kami memuliakan nama-Mu. Segalanya Engkau bagi kami Tuhan. Hanya Engkau tempat pertolongan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya di dalam naungan-Mu kami aman ya Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami aman. Kami datang sujud di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Kau Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami agungkan. Segenap jiwa kami, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Raja, kemuliaan bagi-Mu. Oh ya Rabatasande, Jesus. Oh haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku puja, Kau ku agungkan. Engkaulah segalanya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, percayalah kita tenggelam dalam kasih-Nya. Ketika kita tenggelam dalam kasih Tuhan, tidak ada kuasa iblis yang sanggup menjatuhkanmu. Percayalah, haleluya. Percayalah dengan segenap hatimu. Muliakan nama Yesus. Oh Jesus, Jesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Raja, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Oh ya Rabayado, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesusku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Ya Rabayado. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami haus akan cinta-Mu. Itulah sebabnya kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami datang di bawah kaki-Mu, haus akan anugerah-Mu.
Mari sembah Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahannya, rasakan hadirat Tuhan. Yes, sungguh dahsyat, sungguh mulia, sungguh indah kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Yesus, yes, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat, saudaraku. Terima urapannya, terimalah urapannya. Oh ya rabala bala 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 bala. Haleluya. Oh ya rababa baba 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 baba. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada kuasa Tuhan yang nyata pada malam hari ini. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat. Oh ya rabala bala 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 bala. Oh ya rabala bala 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 bala. Oh ya rabala bala 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 bala. Rabala bala 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 bala. Jesus. Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lupakan. Engkaulah segala, sekali lagi Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segala. Engkau permata yang indah, katakan dengan iman. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Amin, amin. Panggil nama Yesus. Yes, Yesus.
tempat perlindungan kita. Katakan, yeah, yes, yes, yes. Mulia namamu, yeah, yeah, Yesus domba Allah. Mulia namamu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hanya Yesus kekuatan kita, hanya Yesus kemuliaan kita. Bapak Ibu Saudara, Dialah segalanya. Percaya, Dia lebih berharga dari permata yang indah. Jangan pernah melepaskan Yesus, jangan pernah melupakan Yesus, jangan pernah meninggalkan Yesus, jangan pernah menukar Yesus dengan apapun. Dia lebih berharga dari emas dan perak. Dia lebih berharga dari permata. Dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala. Engkau permata yang indah, amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah Engkaulah kemuliaanku, kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segala. Mari angkat kedua tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yes, Yesus. Bala 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 bala. Mulia namamu. Sekali lagi, Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Katakan, Yesus domba Allah. Yes. Rabala bala 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 bala. Oh, Yesus. Rabala bala 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 bala. Katakan mulia. Lebih lagi, panggil nama Yesus. Yesus. Bala 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 bala. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Sejenak kita akan menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Yesus. Katakan mulia. Oh, bala 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 bala. Oh, yes, katakan Yesus Allah, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu.
sembah Yesus. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh ya Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Oh oh Jesus, haleluya. Betapa kami haus akan Engkau. Yuriditi sande, haleluya. Sembah Yesus. Sanjung tinggi, sanjung tinggi. Kami sanjung tinggi Engkau ya Tuhan. Kami sanjung tinggi Engkau Yesus. Kami sanjung tinggi Engkau. Oh ya rabatlah sande. Kami sanjung tinggi Engkau Yesus. Kami sanjung. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguasai hati kita. Ketika hati kita dikuasai oleh hadirat Tuhan, firman yang akan kita dengarkan akan bertumbuh di hati kita, berbuah hingga 100 kali lipat. Mari sembah Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Oh ya rabayado, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kaulah
menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini menyambut firman Tuhan. Katakan terima pujian, sebab kau layak. Yes, terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja Dia. Sekali lagi, sebab kau layak. Yes, haleluya. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk berbalik kepadamu. Tidak ada Tuhan yang kami temui di luar sana yang sedahsyat Engkau, seluar biasa Engkau. Engkaulah Tuhan yang benar-benar nyata menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kami. Kami bisa melihat kebesaran-Mu melalui kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan belajar hari ini yang benar-benar selalu memberkati kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan tidak ada yang tidak memberkati, amin. Semua memberkati, haleluya. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiranmu supaya Tuhan benar-benar melakukan mujizat yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul perikop kita hari ini akan berbicara tentang singa dari Yehuda ada di dalammu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Singa dari Yehuda ada di dalammu. Apakah berbicara tentang singa ada di Alkitab? Ada. Tapi Pak Pendeta, biasanya singa adalah gambaran daripada roh jahat. Sebab ada tertulis, sadar dan berjaga-jagalah sebab lawanmu seperti singa yang mengaung-ngaung, siap menelan siapa yang dapat ditelan. Iya benar. Tetapi Yesus kita juga di dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai singa yang perkasa yang datang dari Yuda. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang singa, kalau Bapak Ibu pernah menonton di televisi sirkus yang melihat pertunjukan yang melibatkan seekor singa. Amin. Dalam sirkus itu, selain pawang atau pelatih, selain pelatih memegang cambuk, pelatih ini juga akan untuk melindunginya dan mengarahkan kaki kursi ini, kaki bangku ini kepada singa sebagai pelindung. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak gunanya ini? Kalau pernah melihat sirkus ya, di TV pasti tahu ini. Pegang cambuk dan pegang bangku. Tujuan daripada bangku ini adalah untuk mengalihkan perhatian si singa. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pelatih mengalihkan perhatian singa dengan bangku. Singa yang begitu buas, singa yang begitu luar biasa kuat, bisa dialihkan kekuatannya.
bisa ditundukkan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara alegoris saya akan mengibaratkan bahwa pelatih ini adalah iblis dan singa dari Yehuda ada di dalammu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Benarkah ada singa dari Yehuda? Mari kita buka di dalam Wahyu 5 ayat 5. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya siapa Bapak Ibu? Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Amin. Kita tahu ketika Yesus melayani di bumi, Yesus selalu dipanggil anak Daud atau tunas Daud. Maka yang dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 5 ini telah menang, yaitu singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus. Amin. Iblis akan selalu berusaha mengalihkan perhatianmu. Sama dengan pelatih tadi. Mengalihkan perhatian singa yang buas, yang penuh power, yang punya kekuatan dengan kursi untuk mengalihkan supaya jangan memangsa si pelatih. Demikian juga pekerjaan iblis. Iblis tahu ada singa Yehuda di hatimu. Iblis tahu ada singa dari Yehuda di dalammu. Maka kalau engkau memakai kekuatan Tuhan itu sendiri, iblis pasti kalah. Tetapi iblis akan berusaha mengacaukanmu, mengalihkan pandanganmu, mengalihkan hatimu dari singa Yehuda tadi, yaitu Tuhan kita. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara, mana buktinya bahwa singa Yehuda atau yang disebut Yesus ada di dalam kita. Saya akan baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Yesus sendiri, lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Iblis tahu bahwa ada kuasa yang besar di dalam hidup kita. Iblis tahu bahwa ada Yesus, ada Tuhan, ada rohnya di dalam kita. Tetapi kuasa ini tidak akan pernah bekerja kalau hati kita sudah dialihkan dari roh itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah mendengar khotbah daripada hamba Tuhan Daud Tony mengatakan seperti ini. Iblis mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan setan. Iblis mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan untuk melawan kita. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Wahyu 5 ayat 5 bahwa singa dari Yehuda telah menang, itu benar. Artinya iblis telah dikalahkan. Tetapi iblis punya kekuatan untuk menjatuhkan kita kalau ada rasa takut di hati kita. Kalau ada rasa cemas di hati kita. Kalau rasa takut itu sudah ada, iblis bisa mengubahnya menjadi sebuah kekuatan untuk menjatuhkan kita. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Maka pada akhir zaman ini, bukan hanya karena pandemi, karena apapun itu, belajarlah untuk tidak takut supaya keadaanmu tidak semakin jatuh. Tetapi belajarlah mengandalkan kekuatan yang besar yang ada di dalammu, yaitu Tuhan kita sendiri. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salah satu contoh seorang rasul yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dia mampu berjalan di dalam sesuatu yang mustahil dia jalani. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengalihkan hatinya dari kuasa itu, dia jatuh. Mari kita lihat.
dalam Matius 14 ayat 26 sampai 31. Matius 14 ayat 26 sampai 31. Ini salah satu contoh ketika hati kita dialihkan dari pekerjaan Tuhan. Ketika hati kita dialihkan dari kuasa Tuhan, kita akan jatuh. Tetapi kalau hati kita terus tertuju kepada Tuhan, kita mampu berjalan di atas gelombang yang besar, di atas badai yang besar. Amin. Maka hari ini saya katakan, sekalipun badai itu tidak berlalu, tapi engkau mampu berjalan di atas badai kalau hatimu sudah tertuju kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan kok badai belum berlalu, kok gelombang belum lewat. Jangan sibuk ke situ. Biarkan gelombang ada, biarkan badai ada. Tuhan mampu membuatmu berjalan di sana. Amin. Haleluya. Makanya lihat, ada beberapa orang rasanya kehidupannya kok enggak habis-habis masalahnya. Rasanya kehidupannya kok enggak selesai. Yang masalah yang satu pun belum selesai, udah datang masalah yang baru. Masalah yang baru belum selesai, udah datang masalah yang lebih baru. Bertumpuk terus. Tapi dia kok bisa bertahan kuat ya? Itu karena pertolongan Tuhan, amin. Ya, nggak apa-apa saya katakan hari ini, jangan sibuk mengusir badai. Jangan sibuk melepaskan badai. Tetapi sibukkanlah hatimu untuk terus tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan mampu membuatmu berjalan di atas gelombang yang besar. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu salah satu contoh. Dalam Matius 14 ayat 26. Kita lompat saja ke ayat 26. Sampai ayat 31. Bagaimana seorang rasul bisa berjalan di atas air yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika dia dialihkan, ketika hatinya beralih dari Tuhan, beralih keluar Tuhan, maka dia terjatuh. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Sekalipun ada yang berusaha mengalihkan hatimu, terus mengalihkan hatimu untuk emosi, terus mengalihkan hatimu untuk marah, terus mengalihkan hatimu untuk membenci, jangan mau mengikuti itu. Terus katakan, Tuhan mampu menolongku. Amin. Sekalipun ada angin yang terus menarikmu keluar untuk melakukan, mencari pertolongan dari dunia ini, untuk mencari pertolongan dari siapapun. Tetapi ketika hatimu terus tertuju kepada Tuhan, lihat kuasa itu akan bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan. Saya mulai dari ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kenapa mereka menganggap Yesus hantu? Karena mereka sedang berada di dalam ketakutan. Setiap orang yang berada di dalam ketakutan tidak akan pernah bisa memandang kemuliaan Tuhan dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka melihat Yesus dan menganggap itu setan. Kalau engkau dalam keadaan takut, engkau tidak akan pernah bisa melihat peluang pertolongan Tuhan. Maka belajar untuk tidak takut, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Kita lanjut, saudaraku yang terkasih. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Amin. Petrus nggak percaya. Betulnya itu kau Tuhan. Ya. Kadang-kadang karena ketakutan kita berkata kepada Tuhan, "Betulnya Tuhan masih ada pertolongan bagiku."
Kadang-kadang karena sakitnya yang kita alami, betulnya Tuhan masih bisa aku sembuh. Kadang-kadang saking hancurnya bisnis kita, usaha kita, kita berkata, betulnya Tuhan masih bisa bangkit usahaku ini. Kadang-kadang saking sakitnya kita dilukai orang, kita berkata, betulnya Tuhan masih bisa aku percaya sama orang. Ini ketakutan bisa merusak iman kita. Lalu, saudaraku yang terkasih, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, betulnya itu engkau Tuhan? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan ke sana di atas air. Apa kata Tuhan? Berjalanlah. Ada dua hal yang mau kita pelajari di sini. Yang pertama, Petrus benar-benar yakin perkataan Tuhan dan mengabaikan kelemahannya. Manusia udah pasti tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi dia mengabaikan itu dan percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini abaikan semua kegagalanmu, mulai percaya kepada Tuhan. Abaikan semua kelemahanmu, mulai percaya kepada Tuhan. Sama dengan Petrus, dia abaikan. Mana mungkin manusia bisa berjalan. Tapi karena Tuhan udah bilang, udahlah jalanlah aku. Mana mungkin aku bisa sembuh, tapi karena udah Tuhan bilang, udah sembuhlah aku. Amin. Mana mungkin uangku cukup untuk melakukan ini. Tapi karena Tuhan udah bilang, Allahku mencukupkannya, udah cukup. Amin. Mana mungkin aku bisa lepas daripada keterikatan ini. Tapi karena Tuhan yang bilang, aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau, berarti Tuhan tolong aku, udah cukup. Sama halnya dengan Maria. Mana mungkin aku nggak punya suami, kok bisa aku mengandung? Mana mungkin yang nggak punya suami mengandung? Tapi apa kata Maria? Oke lah, aku tahu nggak mungkin aku mengandung karena nggak punya suami. Tetapi karena engkau yang bilang, jadilah padaku. Amin. Hari ini tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang bilang, jadilah padaku. Haleluya, yang percaya katakan amin. Lalu Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dia tertuju kepada perkataan Tuhan, apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Petrus berjalan, tetapi karena dia tertuju kepada hati Tuhan, tertuju kepada perkataan Tuhan, Petrus perlahan-lahan berjalan di atas air. Amin. Ini yang saya katakan tadi. Kalau engkau tertuju kepada Tuhan, biarkan di situ badai itu terus, enggak apa-apa. Biarkan masalah itu terus di sana, enggak apa-apa. Engkau bisa berjalan di sana. Haleluya. Ini yang lebih luar biasa. Kadang-kadang kita kan sibuk mengusir badai, mengusir masalah, mengusir ini. Stop. Fokuskanlah hatimu. Sekalipun di situ badai itu, Tuhan mampu membuatmu berjalan di sana. Tetapi hatimu harus tertuju ke Tuhan. Hatimu harus tertuju kepada perkataannya. Setelah hatimu tertuju kepada perkataannya, sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi. Tetapi lihat, seperti pelatih singa tadi mengalihkan perhatian singa dari kekuatannya. Demikianlah Petrus dialihkan hatinya dari perkataan Tuhan. Tuhan udah bilang, jalan. Lalu Petrus berjalan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Haleluya. Rasa takut membatalkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Rasa takut menghancurkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Rasa cemas menggagalkan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Sama-sama katakan, aku tidak takut. Nah, dengan iman dong Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, aku tidak takut. Yang di rumah katakan, aku tidak takut. Haleluya. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, ketika Petrus ditarik perhatiannya dari Tuhan, ya kan? Tadinya dia berjalan menuju Yesus. Tetapi datang angin menarik perhatian Petrus dari Tuhan. Petrus tenggelam. Hari ini,
ketika engkau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau mampu berjalan di atas badai. Tapi sekalipun engkau jatuh, karena hatimu mulai ditarik oleh keadaan dunia, engkau mulai takut. Ditarik oleh keadaan perekonomianmu, engkau mulai takut. Ditarik oleh keadaan anak-anakmu, engkau mulai takut. Sekalipun engkau takut dan jatuh, lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkanmu. Apa yang dia lakukan? Ketika Petrus mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa yang terjadi? Sama-sama kita baca. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini kuasa Tuhan yang terjadi. Kuasa Tuhan benar-benar terjadi hari ini. Ketika hatimu tertuju kepada Tuhan. Ketika hatimu tertuju kepada Yesus Kristus. Ada kuasa yang tak terbatas. Ada kuasa yang tak terhingga. Malam hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian. Sebab kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi saat ini jangan engkau cemas, jangan engkau takut kalau badai itu masih ada di dalam hidupmu. Jangan engkau cemas, jangan engkau takut kalau tantangan itu masih ada dalam hidupmu. Tetaplah arahkan hatimu ke Tuhan. Tuhan mampu membuatmu berjalan di atas tantanganmu. Tuhan mampu membuatmu berjalan di atas badai tersebut. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang telah mengikuti doa ini secara online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingatkan sekali lagi, Tuhan mau mendengarkan doamu. Engkau sebenarnya tidak memerlukan perantara, baik itu pendeta, baik itu hamba Tuhan. Sebab engkau sendiri bisa langsung datang kepada Tuhan. Dan sama, apa pandangan Tuhan terhadap kami sebagai hamba Tuhan, sama begitu juga pandangan Tuhan terhadap kalian. Tetapi karena hari ini kita berdoa bersama-sama, kita akan sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika hamba Tuhan di sini berdoa, engkau juga di rumah berdoa. Tuhan mau mendengarkan doamu. Tuhan peduli kepadamu. Saudaraku yang terkasih, jika engkau dalam keadaan sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Jika anakmu yang sakit, atau orang tuamu yang sakit, atau keluargamu yang sakit, tumpangkan tanganmu atas saudaramu yang sakit dengan iman. Sebab kita sudah belajar dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ada roh Tuhan di dalammu. Ketika engkau menumpangkan tangan dengan iman atas mereka, Tuhan sendiri yang bekerja. Jangan ragu, jangan takut.
Haleluya. Engkau yang terikat kuasa kegelapan, saat ini letakkan tanganmu atas kepalamu. Tuhan akan membebaskanmu. Engkau yang saat ini terikat akan alkohol, drugs, narkoba, obat-obat terlarang, letakkan kedua tanganmu, berlutut engkau, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tuhan akan menjamahmu, melepaskanmu dari adiktifmu, dari kecanduanmu. Saat ini, percayalah, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang saat ini merindukan keturunan, jika engkau saat ini bersama-sama dengan suamimu atau istrimu, mari bergandengan tangan. Tetapi jika hanya engkau ibu, mari tumpangkan tanganmu atas hatimu, supaya Tuhan bekerja hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, ada kuasa yang terjadi pada malam hari ini. Ada kuasa yang terjadi pada malam hari ini. Percaya, percaya. Saat ini kuasa itu akan bekerja dalam hidupmu. Oh, haleluya. Oh, dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit engkau telah dikalahkan di kayu salib. Engkau tidak memiliki kuasa lagi, sebab kuasamu telah dihancurkan, kuasamu telah dikalahkan. Maka apapun namamu, segala sakit penyakit saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa, setiap saudaraku yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang lemah saat ini, Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, saudaraku, Tuhan menggerakkan di hati saya untuk berdoa bagi saudara yang menderita kanker saat ini. Haleluya. Saya bisa merasakan kuasa Tuhan akan terjadi pada malam hari ini atas engkau yang saat ini mengalami penyakit kanker, yang saat ini mengalami penyakit kanker saat ini. Oh ya rabata sandi, oh ya rabata sandi. Engkau yang mengalami penyakit kanker, yang saat ini merasakan panas di bagian dadanya. Oh haleluya. Tuhan akan menyembuhkan demi nama Yesus Kristus. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa buat setiap saudaraku yang menderita kanker saat ini. Saat ini Tuhan sembuhkan Tahir dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Sebab Kau layak, oh sebab Kau layak, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kesembuhan terjadi pada malam hari ini. Kesembuhan telah terjadi pada malam hari ini. Haleluya. Setiap saudaraku yang telah Engkau sembuhkan, mereka akan menjadi kesaksian bagi namamu. Setiap orang yang Tuhan jamah saat ini, setiap orang yang Tuhan jamah dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nama Tuhan akan dimuliakan di setiap daerah yang Tuhan sembuhkan pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yesus, setiap engkau yang sudah lama menantikan keturunan, setiap engkau yang sudah lama menantikan keturunan, Tuhan telah mendengarkan seruan hatimu. Tuhan telah mendengarkan doa-doamu.
Malam hari ini Tuhan akan memberkati engkau. Terima dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati rumah tanggamu. Haleluya, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Saudaraku yang sedang mengalami sakit di bagian telinga, terimalah saat ini pendengaran yang utuh, pendengaran yang pulih, dan rasa sakit akan Tuhan sembuhkan malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, sembuh dan tahir dalam nama Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat negeri kami, setiap daerah, setiap kota, setiap desa. Kami berdoa memohon perlindungan atas negeri kami, memohon perlindungan atas bangsa kami, memohon perlindungan atas setiap saudara-saudara kami setanah air dan sebangsa, dimanapun mereka berada, yang saat ini terdampak oleh pandemi, baik terinfeksi sakit penyakit dan juga dampak daripada perekonomian yang terganggu. Kami berdoa dan kami memohon pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan mereka, atas seisi rumah tangga mereka, atas seisi keluarga mereka. Tuhan memberkati. Dan juga seluruh pemimpin-pemimpin negeri kami ini, mulai dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, dan seluruh menteri, staf kepresidenan, dan seluruh kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai kepala lingkungan, sampai kepala dusun. Kami berdoa kuasa Tuhan nyata atas mereka. Tuhan menolong mereka dalam memimpin negeri kami ini, sehingga negeri kami ini cepat pulih, cepat bangkit kembali di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memohon Tuhan, biarlah bangsa kami ini cepat bangkit kembali oleh karena pertolongan-Mu, cepat pulih kembali oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Secara khusus kami berdoa buat kota kami, kota Sidikalang, dan seluruh kabupaten daerah. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon perlindungan-Mu atas kota kami. Kami sangat bersyukur Engkau masih melindungi kota kami, sehingga kota kami ini masih tetap bisa beribadah di rumah-Mu, masih tetap bisa melakukan aktivitas. Tidak seperti di daerah lain yang saat ini mereka berjuang terus, tetapi hari ini Engkau berikan kemurahan bagi kota kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu terus nyata dalam kota kami Sidikalang ini. Terima kasih, dan seluruh warga Sidikalang ada dalam lindungan dan pertolongan-Mu. Dan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, kami memohon biarlah iman mereka terus menyala-nyala. Seluruh hamba-hamba-Mu, para pendeta, pelayan, diakonis, diaken, dan seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat gereja-Mu, kami berdoa, pelihara iman mereka Tuhan. Biarlah iman mereka terus terpelihara, iman mereka terus menyala-nyala untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab dengan pujian, negeri kami akan cepat pulih. Sebab dengan menaikkan syukur kepada-Mu, negeri kami akan cepat dibebaskan dari pandemi ini, dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat gereja di tempat ini, Gereja Peter Roh Kudus yang ada di Jalan 47 Sidikalang. Kami memohon perlindungan-Mu atas gereja ini, baik secara jiwa, jemaat, dan pelayan. Hamba-Mu berdoa perlindungan Tuhan nyata atas seluruh jemaat dan pelayan.
Tuhan memberkati mereka pada waktu keluar, pada waktu masuk, pada waktu berbaring, pada waktu beristirahat, pada waktu beraktivitas. Tuhan melindungi mereka. Darah Yesus Kristus menguduskan tubuh, jiwa, dan roh dari setiap pelayan dan juga jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Demikian juga hamba-hambamu yang tinggal di gerejamu, anak-anakmu yang tinggal di gerejamu. Kami percaya lawatanmu yang besar terjadi atas seluruh hidup kami. Kami juga percaya oleh karena kemurahanmu, tanah milik gerejamu dan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, menjadi tempat yang kudus dan menjadi tumpuan kakimu. Dan seluruh kegiatan gerejamu, ibadah raya minggu, pemuritan minggu, doa Rabu dan Sabtu, dan ibadah online hari Selasa dan juga Jumat, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi. Melalui ibadah-ibadah ini akan ada penuaian jiwa-jiwa. Melalui ibadah ini akan ada perubahan karakter terjadi di antara umat-Mu. Karakter yang semakin mengasihi Tuhan, karakter yang semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih mereka bisa hadir semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Mereka tidak bisa hadir tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan yang daripada-Mu, dan tanpa perlindungan malaikat Tuhan. Sebentar lagi mereka akan pulang. Tuhan memberkati setiap langkah kaki mereka. Tuhan memberkati setiap kendaraan yang mereka gunakan. Bahkan hati mereka dipenuhi sukacita. Dan sukacita itu akan mereka bawa ke rumah mereka masing-masing. Dan seisi rumah mereka akan menikmati sukacita surgawi. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, jika mereka dalam keadaan sakit, kami percaya bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan bekerja, Tuhan menolong mereka sehingga minggu depan mereka bisa memanajemen waktu mereka dan mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Jika mereka dalam perjalanan pekerjaan di luar kota atau sedang melakukan perjalanan, kami berdoa bagi mereka, Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan sehingga perjalanan mereka perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri doa ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dan yang diteruskan kepada kita melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman, sebab engkau berkenan kepada Tuhan hanya dengan iman. Maka saat ini dengan iman, terimalah berkat Tuhan, dan seisi rumahmu juga akan menerimanya dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi saudaraku dalam ibadah online hari Jumat pukul 8. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.